誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Tokyo Revengers Chapter 228 merupakan salah satu chapter yang menghadirkan sebuah adegan baku hantam terbaik. Terakhir kali kita mendapatkan chapter dengan pertarungan menegangkan seperti ini ada di bulan November tahun lalu. Di mana kala itu yang menjadi sorotan adalah pertempuran antara Engri melawan seluruh anggota eksekutif Yokohama Denjiku. Walau awalnya sempat terpojok dan tidak berdaya, ditambah dengan Ran dan Rindo Haitani yang berhasil mematahkan tangan serta kakinya, namun di tengah ketegangan tersebut, Engri mampu membangkitkan kembali kekuatan terpendamnya. Dan hanya dalam waktu singkat, Engri seorang diri mampu membalikkan keadaan dan mengalahkan Ran, Rindo, Mochizuku Kanji, dan juga Yasuhiro Mucho. Hebatnya, semua itu dia lakukan hanya dengan satu pukulan atau satu serangan saja. Kemudian pada bulan Januari dilanjut dengan pertempuran besar antara Sano Manjiro melawan Izana Kurokawa. Setelah 11 bulan berlalu, akhirnya Ken Wakui pun kini kembali membangkitkan jiwa baku hantam kita semua melalui chapter terbarunya yaitu chapter 228. Nah, pada video kali ini kami akan kembali menyambung review serta breakdown dari chapter terbaru manga Tokyo Revengers yang sebelumnya sudah kami bahas di akhir video alur cerita pada chapter 228 kemarin. Ada dua hal penting yang kali ini menarik untuk kita diskusikan bersama. Yang pertama yaitu kekuatan dan teknik bertarung dari Wakasa yang mampu membuat Terano terpojok serta kewalahan. Kemudian yang kedua mengenai apa itu Dark Impulsivity dan apakah Senju memiliki Dark Impulsivity juga. So, buat kalian yang tertarik dengan kedua pembahasan di atas, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari yang pertama. Jika kalian perhatikan baik-baik duel antara Wakasa melawan Terano yang terjadi pada awal chapter, di momen ini Wakasa berhasil menghindari semua serangan Terano, dan di saat yang bersamaan dirinya langsung melancarkan serangan balasan. Nah, hebatnya lagi, Wakasa Imaushi berhasil melayangkan 3 kali tendangan dahsyatnya ke arah kepala Terano, tanpa menyentuh tanah sama sekali. Teknik bertarung ini merupakan teknik bertarung tingkat lanjut, dari salah satu cabang olahraga bela diri Taekwondo, yang biasa disebut dengan 3 tendangan udara atau triple kick mid-air. Banyak sekali karakter di dunia anime atau manga yang sering menggunakan teknik ini sebagai jurus andalan mereka. Contoh sederhananya adalah Jin Mori dari God of High School. Hampir di setiap pertandingan, Jin Mori selalu menggunakan teknik ini sebagai teknik pamungkas untuk meraih kemenangannya. Selain unggul dalam hal kecepatan dan kelincahan, ternyata Wakasa juga mempunyai daya tahan tubuh yang sangat hebat sekali. Semua ini bisa kita buktikan pada chapter 228, di mana pada chapter ini, Wakasa berhasil bertahan serta mampu menjaga kesadarannya, walaupun sudah terkena pukulan Terano Minami berkali-kali. Sedangkan partnernya yaitu Arashi Keizo, yang sebenarnya lebih terkenal dengan julukan perisai terkuat geng legendaris Black Dragon saja sampai kewalahan, dan malah langsung jatuh pingsan setelah menerima semua serangan dahsyat dari Terano berkali-kali. Oh iya, buat yang lupa ataupun belum tahu, pada tahun 2008 ini, usia dari Wakasa, Benkei, dan juga Akashi Takeomi adalah 27 tahun. Sebenarnya cukup wajar jika kekuatan tempur mereka sedikit berkurang. Andai saja Terano berkesempatan untuk bertarung melawan Wakasa dan juga Benkei 10 tahun yang lalu, mungkin Terano lah yang malah menjadi bubur di hadapan Wakasa serta Arashi Keizo. Selanjutnya, kini kita masuk ke pembahasan kedua, yang sebenarnya merupakan pembahasan inti dari video breakdown ini, yaitu mengenai Dark Impulsivity. Sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, hal pertama yang perlu kita pahami adalah apa yang dimaksud dengan Dark Impulsive. Dark Impulsive ini berasal dari 2 kata, yang memiliki artinya atau maknanya masing-masing, yaitu dark dan impulsif. Impulsif adalah kecenderungan seseorang untuk berbuat sesuatu secara berlebihan, atau konteks negatifnya adalah sebuah kecanduan seseorang untuk melakukan sesuatu secara berlebih untuk memenuhi hasratnya. Impulsif sendiri bukanlah hal yang asing dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kita sendiri pun mungkin memiliki sifat impulsif ini. Contoh sederhananya adalah sosial media impulsif, yaitu kecanduan kita terhadap gadget atau sosial media, yang akhirnya malah memberikan dampak negatif di dalam hidup kita. Atau shopping impulsif yang biasanya muncul di tanggal muda, yaitu kecanduan kita atau kecenderungan kita
untuk membelanjakan sesuatu secara berlebihan. Bahkan terkadang kebutuhan-kebutuhan yang tidak kita perlukan pun kita beli. Sedangkan dark sendiri memiliki makna sebagai sesuatu hal yang berkaitan dengan sebuah kelakuan negatif, tindak kriminal, kejahatan, ataupun tindakan lainnya yang memiliki potensi untuk membuat orang lain terluka dan merugikan orang lain. Nah, berdasarkan dua makna tersebut, akhirnya bisa kita ambil sebuah kesimpulan. Jika arti dari dark impulsivity sendiri adalah kecenderungan seseorang untuk berbuat jahat atau melakukan perbuatan yang merugikan orang lain secara berlebihan. Lalu apa yang memicu timbulnya dark impulsivity di dunia baku hantam Tokyo Revengers ini? Ada beberapa hal yang sebenarnya menjadi pemicu dari timbulnya sifat dark impulsif pada karakter-karakter yang ada di manga ini. Tapi supaya lebih mudah dipahami, kita ambil contoh dari yang paling sederhananya saja, yaitu masalah keluarga atau hubungan dengan orang-orang yang mereka anggap sangat penting dalam hidup mereka. Hal ini bisa kita lihat dari beberapa karakter kuat yang memiliki sifat dark impulsif ini di dalam diri mereka. Contoh yang pertama adalah Sano Manjiro. Sifat dark impulsif Maiki muncul karena dirinya terus kehilangan orang-orang yang berharga dalam hidupnya, serta orang-orang yang sangat dia sayangi. Mulai dari Shinichiro Sano, Keisuke Baji, Emma, serta Izana. Seluruh akumulasi kesedihan dan beban berat yang dia tanggung selama inilah yang akhirnya membuat sifat dark impulsivity Maiki bangkit. Begitu pula dengan Terano Minami. Dalam flashback masa lalunya, Terano diperlihatkan memiliki trauma yang sangat menyakitkan sekali. Mulai dari lingkungan kehidupan yang sangat keras, sampai dengan kematian ibu kandungnya. Semua hal itulah yang akhirnya membuat Terano tumbuh besar bersama dengan sifat dark impulsivity, atau kecenderungan untuk terus berbuat kejahatan dan melukai orang lain, demi bisa mencapai semua tujuan dan juga cita-citanya. Sekarang muncul sebuah pertanyaan lagi. Jika Terano dan Maiki mempunyai sifat dark impulsivity-nya sendiri, lalu bagaimana dengan Kawaragi Senju? Apakah Senju memiliki sifat dark impulsivity juga? Jawaban sederhananya adalah iya. Seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya, jika sebenarnya sifat dark impulsif ini ada di dalam diri semua orang, tidak terkecuali Kawaragi Senju. Tinggal seberapa mampukah Senju mengendalikan sifat dark impulsivity miliknya, dan seberapa jauhkah Senju jatuh ke dalam dark impulsivity miliknya. Semua hal tersebut pasti akan terjawab sebentar lagi dalam chapter-chapter selanjutnya dari manga Tokyo Revengers ini. Bukan sebuah hal yang mustahil jika pertarungan atau duel 1 lawan 1 antara Kawaragi Senju melawan Terano Minami akan kembali terpotong oleh sebuah chapter flashback yang akan menceritakan secara jelas masa lalu dari seorang Kawaragi Senju. Nah, lalu bagaimana dengan kasusnya Angry? Apakah mode Crying Blue Ogre atau mode menangis dari Angry termasuk ke dalam mode dark impulsif juga? Sekali lagi jawabannya adalah iya. Namun perlu digarisbawahi, walaupun Angry mempunyai sifat dark impulsivity, namun pada dasarnya Angry tidak suka menyakiti orang lain. Berbeda dengan Terano dan Maiki, yang sudah paham sekali dan sudah mengerti sekali arti dari sebuah kekerasan atau keganasan. Inilah yang membuat mereka berdua menjadi sangat mengerikan sekali ketika ada di mode itu. Maiki dan Terano sama-sama tidak ragu untuk melewati batasan dan menggunakan kekerasan ketika sudah jatuh ke dalam mode dark impulsivity miliknya. Bahkan di masa depan pun, Maiki tidak pernah ragu untuk membunuh orang-orang yang sangat dia sayangi. Nah, itulah sedikit penjelasan sederhana mengenai apa yang dimaksud dengan sifat dark impulsivity. Mudah-mudahan informasi ini bisa diterima dan dapat dipahami. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di video pembahasan selanjutnya. Bye-bye.